Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RRI Taulanda Ramelan dengan NIM 200751000 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai administrasi kurikulum. Administrasi merupakan ilmu atau seni dalam mengelola segala sumber daya sehingga semua menjadi indah, menyenangkan, dan tertata rapi. Kurikulum dalam program pendidikan dibagi menjadi 4 elemen, yaitu program belajar, program pengalaman, program pelayanan, dan program tersembunyi. Hal tersebut merupakan pendapat dari Albert Oliphant. Kurikulum dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Jika diartikan dalam arti sempit, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran atau mata kuliah yang dibahas dan dipelajari peserta didik. Namun lebih dari itu atau di dalam arti luasnya, kurikulum adalah sejumlah pengalaman yang dimiliki pendidik untuk dikembangkan, kemudian dibagikan ke peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan atau visi dan bahan pelajaran, serta strategi yang digunakan lembaga satuan pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun proses dalam administrasi kurikulum yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pembuatan kurikulum. Perencanaan adalah sebuah proses untuk mengambil keputusan mengenai tujuan pendidikan yang harus dicapai serta pengalaman belajar yang harus didapatkan oleh peserta didik dalam kurikulum tersebut. Adapun prinsip-prinsip di dalam perencanaan kurikulum yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang artinya ada kesesuaian antara komponen-komponen yang terdapat di dalam kurikulum yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Kemudian ada prinsip efektivitas, yaitu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang akan dicapai. Kemudian ada prinsip efisiensi, sesuai dengan artinya, maka pelaksanaan kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, dan menggunakan alat-alat serta biaya yang rendah. Kemudian ada prinsip kontinuitas, yang dapat diartikan bahwa pengalaman belajar yang terdapat di dalam kurikulum harus memiliki sifat berkelanjutan antara satu jenjang pendidikan dengan tingkatan selanjutnya atau tingkatan yang ada di atasnya. Dan prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip fleksibilitas, yang artinya kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, seperti karakteristik sekolah dan latar belakang siswa. Setelah proses perencanaan selesai, maka tahap selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian kurikulum adalah struktur program kurikulum berupa kerangka umum program-program yang akan disampaikan pada peserta didik, yang kurikulum tersebut harus memuat pernyataan tujuan, menunjukkan pemilihan dan pengorganisasian bahan pelajaran, serta rancangan penilaian hasil belajar. Adapun kegiatan yang berlangsung dalam pengorganisasian kurikulum adalah penyusunan kalender akademik, penyusunan jadwal pelajaran, pengaturan tugas dan kewajiban guru yang dilandasi oleh kebersamaan dan keadilan, serta menyusun program kegiatan sekolah berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Proses yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan implementasi kurikulum yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Implementasi kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap-tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan serta disesuaikan dengan situasi dan karakteristik peserta didik. Karakteristik tersebut baik perkembangan intelektual, emosional, dan fisiknya. Proses yang terakhir yaitu ada controlling atau evaluasi, yang artinya kurikulum yang telah dibuat
dan diterapkan tersebut akan dievaluasi. Tujuannya yaitu untuk menilai sejauh mana keefektivitasan kurikulum tersebut serta menentukan keberhasilan dari kurikulum yang telah dibuat. Selain itu, hasil dari evaluasi juga akan dijadikan patokan untuk perbaikan kurikulum yang akan dibuat selanjutnya. Adapun peran guru dalam administrasi pendidikan, yaitu guru memiliki peran yang sangat besar karena gurulah yang akan melaksanakan dan memikirkan, karena data dan fakta empirik di lapangan atau kelas yang paling tahu itu adalah guru. Guru harus terlibat mulai dari perencanaan, karena perencanaan merupakan bagian akhir dari siklus sebelumnya. Proses pendidikan itu seperti siklus, yang artinya ketika pada proses evaluasi menunjukkan titik masalahnya, maka ia balik ke proses perencanaan yang sudah dibenahi untuk menjawab masalah yang ada. Guru juga berperan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Guru juga sebagai pengembang kurikulum dan memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Guru juga memiliki peran sebagai peneliti kurikulum, misalnya menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran. Sekian hasil presentasi dari saya mengenai administrasi kurikulum. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.